وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وجميع البرية والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين عارفين المصالح أبا الذين آدم وأمنا حواء وما تنزل من صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حامد محمد الغزالي إصبح ابن زيد مصطفى وإلى عبدة الشيخ شمال إدريس كمال حسين عدل وبارك لنا آية تعليم آل سيدنا لهم الفاتحة أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم kemarin sudah sampai watafsiluhu halaman 660 ini 60 ya 62 pas aku sih tafsilu annal awam al-mustaqilin bil iraf wa sinaat yajibu ayatruku ala salamati aqwal bihim allati kitab ma talaqqanu min taqadar haqq alladhi zakarna rinciannya menggunakan alat koyo menggunakan obat pilih satune wong sing bodho sing ketungkul kelawan pira-pira penggawean lan pira-pira perusahaan wajib ayat ruku ento ninggal ayat ruku ento ayat ruku ento diumbar ditinggal dibiarkan sapa awam ala salamati aqwalihim ing atase keselamatane pira-pira akidah awam alladzina qadwa yang wis dikatakan sapa awam ing aqaid mahma talaqqanul i'tiqad al-haq ya mongko nrimo diburuk sapa awam ing i'tiqad yang bener alladzina qadwa yang wis Baina ta'limahum al-kalam darurun harus koyo ngono terus diparingi pelajaran ilmu kalam itu kok iso ono Patrene bisa kok padre tanam bahaya di murni hakim dalam hakai awam irubama Jadi kadang-kadang yusiru lahum sabkan ora siping mereka akan marang awam sifat keraguan zalzil alaihim al-i'tiqad bisa nggoncangaken ing atase awam i'tiqad sing wis mapan i'tiqad yang benar dan wis koyo ngono mungkin orang mungkin awal qiyamu menangi pada dari kasih mengkonek goncang bil islah lawan dari aku itu orang awam yang sudah punya istiqot
benar, jangan dicampuri dengan ilmu jadal dalam ilmu kalam, karena soalnya mengkhawatirkan nanti menjadi goyah, menjadi ragu-ragu. Amal ami al-mu'taqid lil bid'ah, anapun utai wong awam jeng duwe etika bid'ah, ayam bawi ayud ilal haq, seyogiane dijak ngarang ikut ingkang bener, kita latuf tapi dengan cara yang halus, tapi ta'asub orang melawan nganggo ta'asub bela-belaan bener nyalano ambil salah tuh diarahkan ke jalan yang benar. Tapi ta'asub bil kalam al-latif dan tidak karena kebenaran dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, al-muqlid yang iso nerimakan lin nafsi marang artine, al-mu'athir yang iso aweh rapet fil qalbi dalam hati, al-qarib min siyaqi adilat kang gampang saking runtutane dalil-dalil Quran lan dalil-dalil hadis, al-mamzud bi fannin minal wa'dhi wa ta'bir ingkang dicampur kelawan suatu macam ilmu dalam hal memberi mau'idhah dan memberi tahdzir bersih-bersih. Ada ungkapan wajadilhum billati hiya ahsan. Ada ungkapan walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu minhu. Kalau ada seperti itulah, maka diarahkan untuk kita-kita yang ingin mengajak kembali orang awam yang sudah kena bid'ah dengan cara yang halus, jangan keras atau otot yang lunak. Dari keangfak minal jadal, arahan-arahan Al-Quran dan hadis yang dibarengi dengan ilmu cara bermau'idhah dan mentahdir, itu akan lebih bagus, lebih manfaat daripada menggunakan perdebatan al-mawdu' ala syarfil mutakallimin yang diatur menurut arasnya wong-wong kang ahli ilmu kalam. Jadi kita ambil saja cara-cara yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Qurannya, yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mengarah bagaimana caranya kita akan menentukan satu sikap, sebab situasi itu akan berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. So, dari keangfak itu lebih bermanfaat untuk orang-orang awam yang sudah terkena bid'ah. Idil ami idza sami'a dzalik itaqad annahu naqul san'atin minal jadal ta'allama al-mutakallim yastadri jannat ila thiqati in ajaza 'anil jawab qaddara anna jadilin min ahli madhhabi itu taqfiruna ala taqfi al-jadal ala awal arahu. Nalika wong-wong sing awam iku krungu akan cara-cara dengan jidal debat, itu akan mempunyai keyakinan bahwa ini adalah
salah satu dari macam cara ilmu perdebatan. Ta'allamaha al-mutakalim yang telah dipelajari oleh orang mutakalim agar bisa menarik orang untuk meyakini seperti keyakinan orang-orang mutakalim. Nah, ketika orang yang awam ini tidak bisa menjawab, dia itu akan memperkirakan bahwa orang-orang yang ahli debat dari mazhabnya akan bisa mampu untuk menolak. Mereka akan berusaha mencari jawaban, mencari teman yang akan bisa menjawab ini. Jadi tidak usah ketika kita mengajak orang-orang awam yang sudah katut bid'ah dengan cara mereka, dengan cara berdebat. Kita menggunakan Al-Quran, cara-cara yang diberikan oleh Al-Quran dan Hadis dengan jadi tata cara mau'izah dan indah itu agar tidak sama. Kok ini orang ini tidak sama? Ketika ngajak kok tidak sama? Karena kita akan menggunakan Al-Quran dan Hadis. Ini tidak sama dengan mereka. Wal jadal ma'a hadza wa ma'al awal haram. Kalau begitu membuat ilmu debat ketika bersama dengan orang awam yang tidak punya etikot yang bid'ah dengan orang awam yang sudah punya etikot bid'ah, itu kedua-duanya haram mempergunakan ilmu jadal. Kadzalika ma'amal waqa'a fi syakkin, bukan juga haram bersama orang-orang yang sudah punya keraguan. Idh yajibu izalatuhu bil-lutfi wal-wa'fi wal-adillah al-Qur'aniyah al-maqbulah al-ba'idah an ta'ammuqil kalam wastiqsalil jadal. Karena keharusannya menghilangkan keraguan itu ya dengan ungkapan-ungkapan yang halus, petunjuk-petunjuk yang mengena, dibarengi dengan dalil-dalil Al-Quran yang mudah, yang bisa diterima, yang jauh dari memperdalam seperti ilmu kalam dan masuk ilmu perdebatan. Innama yanfa'u fi mawdi'in wahidin, itu sini manfaat di dalam istiqsa. Istiqsa itu akan bisa bermanfaat dalam satu tempat, bahwa usawi mawdi' wahid ayu frodo amiyul i'tiqad al-bid'ah bima ijazalin sami'ahu wa yuqabal dhalika al-jadal bimithli itu ila i'tiqadi haqq. Diperkirakan orang awam ini ya punya keyakinan bid'ah dengan satu macam perdebatan yang dia dengar, maka diimbangi perdebatan itu dengan sesamanya. Jadi ketika orang itu menerima etikot bid'ah itu dengan cara jadal, debat, maka orang yang ingin mengajak
kembali ke arah kebenaran juga menggunakan itu kebebasan yang ya nanti orang yang ini akan kembali ke etikot yang benar. Demikian ini iman zoharoh lahu anil unsi ilmu jadalah diberikan mengkobalah itu ada orang yang nampak jelas orangnya itu senang dengan kebebasan. Zoharoh anil unsi ilmu jadalah mayam lahu anil qana'ah bil mawaib wasadirat al-amiyah. Orang itu senangnya menggunakan sifat, maka orang ini harus diajak menggunakan sifat. Karena kalau diberi mau itu, diberi hal-hal yang menakutkan, dia tidak akan mau, tidak akan menerima. Karena taldiratnya taldirat yang umum. Waqad intaha hadha fi halatin la yasfihi min illa dawabul jad. Orang ini sudah nyampe ke tingkatan tidak akan bisa sembuh kecuali dengan obat yang berupa hebat. Fajaza ayul qailai. Kalau begitu, ya silakan menggunakan ilmu hebat itu kepada orang ini. Seperti kemarin diceritakan, sahabat Abdullah bin Abbas mengajak orang-orang Khawarij dan juga menggunakan hebat. Sehingga akhirnya ada 2000 orang Khawarij yang kembali ke kebenaran. Yang lain ngomongnya gini, waniku gak melawan wong iki, harap menang. Jadi dia itu yang tidak mau itu akhirnya nggak mau mendengarkan, soalnya khawatir atau khawatir kalah. Abbas Abdullah bin Abbas kan orang ahli hebat, ilmunya itu didoakan oleh Rasulullah. Fama fi biladin taqilu fi al-bid'ah fala takhtalifu fiha al-mazahib wa yaqtasiru biha ala tarjih i'tiqad alladhi dzakar. Adapun di negara-negara yang bid'ah itu sedikit dan tidak ada perbedaan di negara itu mazhab-mazhab, ya cukuplah kita ketika dakwah di negara tersebut untuk menggunakan tarjamatul i'tiqad alladzi dzakar, menerjemahkan keyakinan yang telah disebut di depan kemarin. Rata-rata dalil adillah, nggak usah menggunakan dalil-dalil. Fatarabbasu buku asyubasin, lan nunggu terjadinya syubhat. Jadi tidak akan mempergunakan dalil, cukup etikot yang telah diberikan itu disampaikan oleh negara-negara ngamuk. Kalau jidal, nggak pakai jidal, ya cukup kalau etikot kayak orang Indonesia itu bisa meyakini akaid sekap. Allahu mawjudun qadimun waqif mukhaliqun bil Islam. Ini cukup seperti itu disampaikan, nggak usah pakai dalil-dalil, tapi ya harus siap, jangan-jangan akan ada
hal-hal yang jadi mengarah ke arah syubhat. Kalau terjadi seperti itu, melihat kebutuhan. Dan waqa'at, ya kalau biqadril hajat, maka kita ungkapkan dalil-dalil yang mengarah kepada kebutuhannya. Fa in kanat bid'ah syai'atan, maka la yukhafu al sibyan ay yuqta'u fala ba'sa ay yu'allimun aqdra alladhi awdanahu kitab ar-risalah al-qudsiyah yakuna dhalik sababan fi ta'til mujadalat mubtadi'ah in waqa'at. Kalau terjadi di situ bid'ah sudah merata, merambah, dikhawatirkan anak-anak itu akan terbujuk, ya tidak apa-apa. Kita memberi pelajaran sekadar apa yang telah aku tulis di dalam kitab Ar-Risalah itu, Ar-Risalah Qudsiyah, agar menjadi sebab untuk menolak pengaruh-pengaruh perdebatan orang-orang yang ahli bid'ah kalau terjadi pada mereka. Ada miqdarun mukhtasarun. Ini adalah suatu kadar yang secara singkat. Qad audanahu hadal kitab ikhtisari. Aku berikan, tinggalkan. Sudah kutitipkan kitab ini, kitab apa tadi, Ar-Risalah Al-Qudsiyah, tapi ya karena ringkas, walaupun ringkas itu kalau orangnya itu zakaun wa tanafuhun izakahi lima bi'isu'alin asar inafsi syubhatun faqad qadat ala al-ma'zura wa dhahara adda arabasa ayyul qamilu ila qadri alladhi takarnahu bi tabi al-iqtisad bil-i'tiqad. Kalau orangnya itu punya kecerdasan dan ingatannya, kecerdasannya untuk tempat-tempat persoalan-persoalan atau sudah tergerak di dalam hatinya hal-hal yang syubhat-syubhat itu, berarti sudah nampak alasan yang asalnya dilarang, penyakit sudah nampak, maka berarti tidak apa-apa untuk ditingkatkan ke tingkatan yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Iqtisad bil-I'tiqad. Setelah kitab yang Ar-Risalah Qudsiyah, karena ini situasinya sudah seperti itu, syubhat-syubhat sudah berkeliaran, terus tanda-tanda yang dilarang ini sudah nampakkan penyakit-penyakit itu. Silakan dengan baca kitab Al-Iqtisad bil-I'tiqad. Itu kira-kira ya 50 lembar. Kitabnya sebanyak 50 lembar. Di situ, di dalam kitab itu, Al-Iqtisad bil-I'tiqad tidak akan keluar dari memikir
tentang kaidah-kaidah aqaid tidak akan keluar dari itu ke yang lain dari pembahasan seperti pembahasan orang mutakallimin tidak akan dibahas di situ. Lain aqna'ahu dzalik kuffa anhu, kalau memang dengan kitab al-i'tiqad al-iqtisad wal i'tiqad tidak cukup, ya sudah, tidak usah diteruskan. Alam yaqna'ahu dzalik faqad sarat al-illah muzmina wa غالبا المرض ثانيا فليتلطف في الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن يقسم الحق بتوجيهه إلى apabila itu belum bisa dijadikan kesimpulan, maka berarti alasan yang telah mendalam ismoyat sifat bid'ahnya, penyakit sudah menang, penyakit sudah lentek menular kemana-mana, ya sudah, itu kita halus saja seperti dokter menyampaikan sekedar kemampuannya dan menunggu keputusan Allah sampai dibuka oleh Allah untuk orang itu akan kebenaran. Jadi kita tetap usaha, tapi usahanya usaha yang dengan menunggu keputusan Allah SWT. Kalau orang yang akan diberi hidayah, ya pasti akan kembali kepada arah kebenaran. Kalau enggak, tapi orang yang diberi hidayah, ya sudah. Yang penting kita itu sudah usaha. ويستمر على الشك شبهة إلى ما قدر له قدر الذي يعطيه ذلك الكتاب جنسه من المصنفات والذي يرجى نفعه. Atau kita terus lihat orang hak ini ke arah orang-orang yang meragukan dan adanya syubhat pada mereka. Ya, itu kita kembali kepada apa yang telah dipastikan. Maka perkiraan yang telah ditampung oleh kitab tersebut, kitab al-iqtisad dan sejenis dengan itu, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itulah yang diharapkan adanya kemanfaatan sehingga bisa mereka kembali ke arah yang benar. Amal kharij minhu faqismani adu bakun anu ghairi qawaidil aqaid. Adapun perkara yang keluar dari kadar yang telah kami tuliskan di dalam kitab al-iqtisad itu ada dua macam. Salah satunya adalah pembahasan tentang lain daripada kaidah-kaidah aqaid, seperti bahas bagaimana perpegangan kita kepada Allah SWT, bagaimana keadaan makhluk,
bagaimana masalah-masalah yang bisa ditemukan, bagaimana kita masuk ke dalam hal ru'yatullah ala bitun bisa man awil ama, apakah ru'ya itu punya lawan yang diberi nama tercegah dan muta. Karena apabila terjadi dzalika wahidun, itu berarti satu, wa man'un al jami'i ma la au habata likulli mar'i yumkinu yang man'un bihasabi adatihi ila badadat ingat tarokat al-mutilat. Itu berarti kalau yang terjadi seperti itu, ya hal yang hanya satu itu, yaitu mencegah dari semua apa-apa yang tidak diketahui dan menetapkan satu yang diketahui, yang mungkin mengetahuinya. Manpun bihasabi adatihi, yaitu pencegahan yang menurut hitungannya dan lain-lain, dari omongan-omongan imamung kosong yang menyesatkan. Ngawur pinter. Yang keluar dari apa yang ada di dalam kitab al-iqtisad alal iqtiqad. Itu. Nomor 665. Iya takon. Ini kan pembahasan sedang menghadapi orang. Ada orang awam. Orang awam itu orang yang masih tetap akidahnya akidah yang benar. Itu tadi omong masalah dalil-dalil semua diungkapkan yang apa, pokoknya kita sudah punya keyakinan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang malaikat, begitu aja, nggak usah dibarengi dengan dalil. Orang yang awam yang sudah kena bid'ah itu juga nanti caranya kita mengajak dia itu kepada kebenaran, jangan menggunakan cara-cara orang ilmu kalam seperti perdebatan. Kita gunakan cara-cara yang ada dalam Al-Quran, hadis, kita sampai dengan ilmu dakwah. Itu kalau orang itu ada di daerah apa yang tidak ada bid'ah, ya tidak usah menggunakan alat-alat yang dipakai bid'ah, kecuali kalau ada daerah bid'ah dan orangnya itu sudah senang dengan masalah-masalah yang di dalam perdebatan, ya kita sedikit banyak bisa menggunakan cara-cara untuk mengajak dia itu dengan menggunakan ilmu debatnya. Soalnya yang diajak itu orangnya orang yang sudah senang dengan seperti itu. Maka kita memadani ilmu dia, kira-kira bisa menjadikan dia menerima apa yang kita sampaikan tentang akidah yang benar. So, itu sudah selesai permasalahan itu.
Nah, setelah itu ada kitab yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ada 2 kitab yang ditawarkan. Kalau kita berhadapan dengan orang awam, ya cukup dengan risalah Al-Qudsiyah itu. Kalau itu aja sampaikan masalah yang dari risalah. Tapi kalau orang awamnya sudah meningkat, sehingga dia itu butuh ada tambahan-tambahan, maka kita menggunakan kitab Al-I'tiqad, Al-Iqtisad, Al-I'tiqad. Tapi jangan sampai keluar dari apa yang ada di situ. Kita gunakan yang khusus, itu tidak usah keluar-keluar. Itu cukup. Kalau yang keluar itu yang bagaimana, itu tadi sudah diungkapkan. Allahu Akbar. Berarti itulah yang perlu ada dalam al-qismu al-awwal. Al-qismu tsani ziyadatu taqririn tilkal adillah. Bagiannya apa itu? Tadi kan barang yang keluar itu ada 2 macam. Salah satunya pembahasan tentang selain qawaidul aqaid. Seperti bahas tentang bagaimana kita bersandar, sandaran kita tentang makhluk, tentang hal-hal yang masalah-masalah yang ditemukan itu keluar dari kitab itu. Itu yang pertama adalah itu al-qismu tsani. Bagian yang kedua ziyadatu taqririn. Nah, baik ketetapan itu al-aqidah adillah pada dalil-dalil itu. Ya ghairi tilkal qawaid, di selain kaidah-kaidah, dan ditambah lagi juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Itu juga nanti namanya istiqsaqun la yazidu illa dhalal. Memperdalam sehingga tidak akan menambah kecuali adanya kesesatan dan kebodohan. Menurut untuk orang yang tidak akan bisa menerima sebagai subha kalamin yuridu yazidu al-islam at-taqrir umudon. Banyak perkataan yang menambah isnadnya itu diperluas, diperdalam pembicaraannya, penetapannya bukan tambah jelas tapi tambah sulit, tambah, makanya tidak usah diperdalam. Akan menambah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya,
Amin ya Allah. Nasalkan afiyah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Maulana. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makenur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.